Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Ada apa di balik ini semua? Setiap kita membangun besar di sana, ada aja. Dan ini sudah viral loh. Ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia boleh ngurus negara kita? Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Daripada 16 desa di daerah Rempang dan sekitarnya, mereka semua memiliki KTP dan kartu keluarga. Jadi gimana bisa mereka dicap sebagai manusia gelandangan yang seperti orang hutan? Setelah akun Om Bule Official dengan 100.000 followers hanyut dan hilang begitu saja, saya memahami apa artinya digeruduk, apa artinya dilawan, apa artinya saya kena mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kendil TV, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Sebenarnya ini saya nggak mau bahas teman-teman, karena saya yakin saya kurang kompeten untuk membahas kasus rempang di Batam ini teman-teman, karena memang sudah menimbulkan ada korban dari pihak warga sana, ada juga kepolisian karena demo kemarin akhirnya ada kericuan seperti itu teman-teman. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini tentang kasus Rempang teman-teman. Yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi. Karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif, siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa. Tidak ada yang mau 2001, 2002. 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun Banyak 2004. itu. Kontrak dengan pemerintah daerah, selesai kelak. Karena uangnya belum ada, tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan. Saudara, itu yang terjadi keributan. Sekarang ini. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba, di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Oh, Nah itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah soal Hal ini gini ya, kalau saya punya tim sekarang lagi di lapangan. Ada 3 Pak poin Bahlil. yang saya mau sampaikan. Dugaan saya. Tapi jangan kita seuzon dulu. Dugaan saya. Yang pertama karena memang sosialisasinya belum berjalan baik. Harus diakui. Dan kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab sebagai menteri yang dari anak kampung. Saya akan dengan, waktu saya turun itu pun, saya sempat ditemui oleh rakyat. Ya demo-demo kecil-kecilan lah, tapi saya temui mereka. Tapi baik kok orang, insya Allah kalau kita ngomong baik-baik, insya Allah mereka juga punya hati kok. Mereka juga ngomong baik. Nah, itu satu, komunikasi yang kurang bagus. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ini perusahaan, ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini. Di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur. Maka kemudian dicabut Pak Ketua. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat, saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana ada aja. Ada aja. Sebagai mantan aktivis, sebagai juniornya Pak Nusron,
Kita diajari biasanya kalau meminum air putih yang merah, kita tidak tanya kenapa dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah ada apa itu? Racun atau pemanis? Racun atau pemanis. Saya mencoba untuk memakai analisa itu dalam konteks ini. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong Bule. tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia bule ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Ya, dari beberapa hari yang lalu, saya scroll TikTok gitu, memang saya jumpai ada seorang bule ya. Bule ini cukup aneh ya, saya pikir aneh karena cukup vokal sekali ya. Cukup vokal menyuarakan tentang berbagai macam isu-isu politik. Isu-isu tentang dulu Wadas, ada ini yang terbaru Rempang, begitu vokal begitu ya. Padahal bule kenapa kok menyuarakan hal seperti itu? Ya kan ini kan ranahnya politik, kenapa bule ikut-ikutan begitu kan? Gak tahu apakah dia itu WNI atau dari negara mana. Kalau saya tahu itu dari negeri Italia ya bule ini ya. Dan saya pikir itu hal yang saya pikir aneh gitu loh. Kenapa terus menyoroti sepak terjang perpolitikan Indonesia terus disorot di TikTok dia. Dan ini viral, followernya juga sampai 100.000. Setelah video Pak Bahlil ini viral, ya tentang menyoroti bule yang ramai di TikTok, tiba-tiba akun media sosial TikTok dari sang bule itu dibanet dari TikTok. Padahal followernya sudah 100.000, dibanet dari TikTok. Kita lihat siapa sih bule ini ya, kita lihat sama-sama teman-teman. Sepertinya bule ini juga bikin akun baru ya. Desa di daerah Rempang dan sekitarnya, mereka semua memiliki KTP dan kartu keluarga. Jadi gimana bisa mereka dicap sebagai manusia gelandangan yang seperti orang hutan yang menduduki wilayah yang dimiliki oleh investor? Aneh sekali, satu investor mengusir puluhan ribu orang. Apakah itu gimana ya? Apakah itu normal? Investor dari negara lain pula, orang asing mengusir warga lokal. Itu mengerikan banget. Ya, kalau ada kartu keluarga, ada kakak, dan ada sekolah. Kalau ada sekolah, ada PNS, ada guru yang ngajar di situ. Kalau ada sekolah, siapa yang ngajar? Nyemot. Siapa yang ngajar di situ? Oke, honorer. Tapi pasti juga ada PNS di situ. Kalau kita bicara ketua RT, lurah, itu juga bagian dari pegawai negeri yang diutus, yang terlibat dalam sistem pemerintahan. Apalagi kalau pernah terjadi pemilu di situ, buka TPS, dan mereka anggotanya lebih dari 15.000 penduduk. Lumayan, mereka harus coblos dan diarahkan untuk mendukung salah satu caleg. Karena untuk dapat posisi DPRD minimal 12.000 suara. Lumayan. Gak mungkin warga-warga ini tidak dikampanyekan. Tidak mungkin. Makanya kita lacak jejak digital. Apakah pernah terjadi pemilu di situ? Dibuka TPS. Dan curang Ya, sekali. jadi bule inilah teman-teman yang begitu vokal sekali membahas kasus Rempang Batam. Saya nggak tahu kenapa, apa kepentingan apa, atau ingin menambah follower, atau mungkin pengen viral. Karena kalau saya lihat, bule ini sudah dari sejak zaman dulu teman-teman. Sudah sedikit lama lah membahas tentang isu-isu politik segala macam. Dan ini viral. Ya, jadi setelah disengkon oleh Pak Bahlil, akhirnya TikTok dari bule ini juga lenyap ya. Dan bule ini juga sudah membuat akun TikTok baru untuk klarifikasi. Video inilah teman-teman yang kita lihat ini adalah ketika dia membahas tentang Rempang. Setelah akun Om Bule Official dengan 100.000 followers hanyut dan hilang begitu saja, saya memahami apa artinya digeruduk, apa artinya dilawan, apa artinya saya kena mental, apa artinya saya kena solikin, apa artinya jangan ciut, kita harus bantai semuanya. Itulah statement-statement yang sangat mengerikan, karena adalah statement-statement tentang perang terhadap bangsa lain yang mungkin merupakan musuh kita. Sedangkan musuh kita itu adalah diri sendiri, melawan korupsi, penipuan, kejahatan, ketidakadilan, kebohongan, dan semua kezaliman yang mungkin kita alami.
Jadi musuh kita itu bukan lawan atau bukan rakyat sendiri. Apalagi kalau rakyat sendiri memiliki gagasan yang baik dan benar. Sekarang kita ada di dalam musim pertikusan dan semua perang. Jadi ini Padahal setelah kita tidak akun harus perangi dari siapapun. bule ini Masing-masing dibalet ya, memiliki kemudian dia gagasan bikin akun dan lagi, pemikiran masing-masing. Max Dan WNI cara kalau nggak mereka salah untuk ya, mengelola dia bikin negara. akun lagi, Misalnya yang satu punya gagasan untuk ekonomi tetap agraris, menyuarakan dan yang juga dia satu bilang akunnya ekonomi dibanet investor dari segala macam Cungpo ya. untuk bikin tol, LRT, gedung tinggi sampai polusi dan bengek, dan impor. Semuanya adalah baik, yang memilih adalah rakyat nanti akhirnya. Lo mau hancur atau lo mau selamat, ya tergantung rakyat maunya gimana. Kecuali bisa dimanipulasi segala sesuatu. Jadi, bagi saya, di dalam negeri, kita antara manusia, antara rakyat, itu tidak bermusuhan. Jadi tidak butuh digeruduk, tidak butuh dilawan, tidak butuh solikin, tidak butuh dibantai. Saya pun tidak butuh dibantai akunnya sama kalian ya. Dan saya melihat bahwa statement kata geruduk ini adalah statement hewani, bukan statement untuk manusia. Kalau manusia adalah mari kita memperjuangkan dengan keadilan, dengan akal sehat, dengan jiwa, dengan segala kekuatan hati, dengan segala raga. Ya, jadi sebenarnya apa urgensinya ya bule ini terus membahas tentang politik di Indonesia, terus membahas-bahas, terus apa ya? Sebenarnya aneh ya. Sebenarnya saya lihat itu TikTok dari bule ini sudah lama banget. Tapi ketika mau saya tampilkan di video YouTube saya menjadi lebih berhati-hati. Loh, kenapa harus saya unggah ke YouTube? Siapa dia? Terus apa dia tiba-tiba bule asing tiba-tiba membahas perpolitikan Indonesia? Kan aneh juga, ya. Jadi untuk kasus yang ada di Rempang, semoga cepat terselesaikan, nggak ada konflik, semuanya berjalan damai antara masyarakat adat, rakyat setempat dan juga para investor semuanya mendapat satu kesepakatan, ya kesepakatan yang intinya melegakan, menguntungkan dari kedua belah pihak, tidak ada konflik, tidak ada yang cedera. Ya kita ingin bersatu ya. Ingat teman-teman, banyak negara lain yang tidak suka dengan perkembangan Indonesia, kemajuan Indonesia, ya. Batam itu diproyeksikan untuk minimal bersaing dengan Singapura ya. Karena ada di pinggiran situ, dekat dengan Singapura. Jadi tolong teman-teman, kita harus berpikir jernih, kita berpikir adem, kita selesaikan ya dengan berbicara ya. Kita bicara dari hati ke hati dengan masyarakat setempat, saya pikir kita akan menyelesaikan masalah. Karena dengan musyawarah itulah masalah akan selesai teman-teman. Ya, jadi jangan pakai emosi, jangan pakai kekerasan, karena dengan kekerasan itu yang rugi kita sendiri. Kita bertarung, berperang dengan anak cucu kita sendiri, dengan saudara-saudara kita sendiri. Polisi itu satu bangsa, satu tanah air, satu NKRI. Jangan sampai kita dibentur-benturkan. Ketika kita berseteru dengan bangsa sendiri, ada orang yang tertawa di luar itu semua. Atau orang yang dengan senang tersenyum melihat kita berantem dengan bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Jadi teman-teman, semoga kasus Rempang segera selesai dan semuanya berjalan dengan baik-baik saja, tidak ada kendala apapun ya. Terima kasih teman-temanku. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.